Oke, pernah nggak sih kepikiran kalau ada sebuah revolusi yang sebenarnya lagi terjadi, tersembunyi di dalam sesuatu yang kita lihat setiap hari? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita akan bongkar tuntas soal revolusi lignit. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau sepertiga bagian dari setiap pohon, ya bagian yang biasanya cuma dibuang, ternyata bisa kita sulap jadi plastik dan bahan bakar. Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah kan? Tapi ini bukan. Ini adalah potensi yang benar-benar nyata yang lagi coba diwujudkan oleh para ilmuwan. 70 juta ton. Coba bayangkan angka itu. Besar banget kan? Setiap tahun, ada material seberat itu yang terbuang sia-sia. Tapi, material apa sih sebenarnya ini? Ya, 70 juta ton material super berharga ini setiap tahunnya cuma dianggap sebagai limbah industri. Padahal ini adalah harta karun yang selama ini kita abaikan begitu saja. Jadi, apa sih nama harta karun ini? Namanya lignin. Dan untuk bisa memanfaatkannya, kita harus mecahin sebuah teka-teki kimia yang super rumit, yang udah bikin para ilmuwan pusing selama puluhan tahun. Oke, jadi gini, setiap tanaman, mau itu rumput kecil sampai pohon raksasa, itu terbuat dari yang namanya lignoselulosa. Nah, strukturnya ini punya 3 komponen utama, selulosa, hemiselulosa, dan bintang utama kita hari ini, lignin. Nah, si lignin ini, dia itu ibaratnya lem super dari alam. Tugasnya itu ngisi celah-celah di antara komponen lain, bikin tanaman jadi kuat dan kaku. Tapi coba dilihat strukturnya, rumit banget, acak-acakan, dan nggak ada polanya sama sekali. Inilah yang jadi biang keroknya, ini yang bikin dia susah banget buat diurai. Coba kita lihat lebih dekat lagi. Yang bikin lignin ini tangguh banget itu ya ikatan-ikatan kimianya ini. Terutama yang namanya ikatan ether, beta O4, sama ikatan karbon-karbon yang super kuat. Ikatan inilah yang jadi gembok yang mengunci semua potensi berharga di dalam lignin. Jadi tantangannya jelas, gimana cara kita buka gembok ini secara efisien? Upaya-upaya pertama para ilmuwan buat mecahin kode lignin ini bisa dibilang kayak pakai palu godam buat buka kunci yang rumit. Ya, kuat sih, tapi nggak presisi sama sekali. Sebenarnya ada banyak cara yang udah dicoba buat mengurai lignin ini. Dan ini kurang lebih peta jalannya. Yuk, kita mulai dari jalur yang paling awal, metode-metode tradisional yang benar-benar cuma ngandelin kekuatan. Jadi, metode tradisional ini intinya adalah memaksa ikatan lignin biar putus. Ada yang pakai bahan kimia yang sangat keras, ada juga yang namanya pirolisis, yang pada dasarnya ngebakar lignin di suhu super tinggi. Masalahnya, ya jelas, semua cara ini boros energi banget, menghasilkan banyak produk sampingan yang nggak diinginkan, dan pastinya nggak ramah lingkungan. Nah, ini dia perbandingannya. Kalau metode lama itu ibaratnya pakai kekuatan penuh. Pendekatan yang lebih baru ini lebih kayak presisi bedah. Tujuannya bukan lagi sekedar menghancurkan, tapi memotong dengan hati-hati buat dapatin produk yang kita mau. Dan inilah yang membawa kita ke titik balik cerita kita. Sebuah era baru dalam dunia kimia yang jauh lebih cerdas, lebih efisien, dan yang paling penting, lebih ramah lingkungan. Para ilmuwan sekarang punya peralatan baru yang canggih. Bayangin deh, ada gelombang mikro yang bukan buat manasin makanan, tapi buat mutusin ikatan kimia secara spesifik. Atau pakai air dan CO2 dalam wujud aneh yang disebut superkritis, di mana mereka bisa meresap ke dalam lignin kayak gas, tapi melarutkan kayak cairan. Dan yang paling keren, ada yang namanya cairan ionik. Cairan ionik itu apa sih? Gampangnya, anggap aja ini semacam pelarut desainer. Ini adalah garam, tapi bentuknya cair di suhu ruangan. Beda sama garam dapur. Nah, karena bisa didesain, para ilmuwan bisa mengaturnya untuk menargetkan dan memutus ikatan tertentu di dalam lignin. Mirip seperti punya kunci yang dibuat khusus untuk gembok tertentu. Di sini kita bisa lihat perbedaannya langsung. Metode tradisional butuh suhu lebih dari 300 derajat Celcius. Pakai cairan ionik cukup sekitar 100 derajat aja. Beda jauh kan? Ini artinya penghematan energi yang luar biasa besar, plus prosesnya jadi jauh lebih aman dan berkelanjutan. Oke, jadi buat apa sih semua usaha ini? Apa untungnya kalau kita berhasil mencairkan teka-teki lignin ini dengan cara yang cerdas dan hijau? Para peneliti sebenarnya sudah menyimpulkannya dengan sangat baik. Mengubah biomasa jadi energi dan bahan kimia berharga, itu salah satu jalur yang paling menjanjikan. Jadi intinya, ini bukan lagi soal mengelola limbah, tapi soal menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai.
Dan inilah isi harta karun itu. Dengan mengurai lignin secara benar, kita nggak cuma dapat satu produk. Kita bisa bikin vanilin, ya bahan yang sama yang ngasih rasa ke es krim favorit Anda. Kita bisa bikin bahan dasar buat obat-obatan. Kita bisa bikin plastik terbarukan sebagai pengganti plastik dari minyak bumi. Dan tentu saja, kita bahkan bisa bikin biofuel. Semuanya berasal dari sesuatu yang dulu kita anggap sampah. Jadi, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau solusi untuk plastik, bahan bakar, dan bahkan perisa makanan ternyata tersembunyi di dalam sepotong kayu, kira-kira solusi luar biasa apa lagi ya yang mungkin sedang menunggu untuk kita temukan, tersembunyi di tempat-tempat yang paling nggak kita duga?